Pada tahun 2015, realisasi reklamasi lahan bekas tambang yang direvegetasi mencapai 9,35 hektar atau 104% dari target tahun 2015 seluas 9 hektar. Untuk tarif penanaman obit, sampai dengan bulan Desember 2015 telah ditanam sebanyak 8.700 pohon dengan persentasi 109% dari yang ditargetkan oleh korporasi, yaitu sebanyak 8.000 pohon. Pada bidang lingkungan, reklamasi dilakukan dengan mengoptimalkan keberadaan masyarakat lokal dengan penggunaan tangkos dalam pengendalian erosi. Alhamdulillah, tahun 2015 sudah dilalui dengan capaian yang sangat baik dan terus menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk capaian keselamatan kerja, alhamdulillah masih bisa mempertahankan seperti tahun sebelumnya, yaitu zero accident, di mana catatan statistik kecelakaan kerja tahun 2015 baik SR maupun FR-nya adalah 0. Untuk capaian produksi dapat kita capai 201.674 ton waste bauxite, di mana capaian ini sedikit lebih sedikit dari tahun sebelumnya, mengingat jumlah stok ore yang sudah cukup tinggi sehingga produksi kita stop tanggal 14 Desember 2015. Sementara untuk penjualan ore waste bauxite ke PT ICA tahun ini mencapai 182.624 ton. Tentu capaian ini meningkat 3 kali lipatnya bila dibanding pencapaian penjualan tahun sebelumnya. Dan yang perlu diingat, kualitas ore waste bauxite tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Khususnya untuk parameter pengotor yang menjadi isu yang selama ini diperbincangkan, yaitu reaktif silika. Tahun ini kita bisa memenuhi reaktif silika 3,84%, dan ini sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan bersama. Kemudian di tahun 2015 ini juga dilakukan kajian-kajian bekerja sama dengan teman-teman dari kantor pusat, khususnya divisi teknologi development, di mana hasil dari penelitian ini sebagian akan kita implementasikan di tahun 2016. Di antaranya terkait dengan menambahkan vibrating screen untuk meningkatkan recovery washing plant dan pemanfaatan limbah terintegrasi baik bauksit residu maupun pasir tiling hasil pencucian bauksit. Komposisi biaya operasi tambang didominasi oleh biaya jasa sebesar 24,46 M atau 49% dari total cash cost UBPB, disusul oleh biaya pegawai 22%, biaya lain 17%, dan biaya bahan 10%. Di tempat ini, kami bersama masyarakat menghijaukan kembali bumi yang telah kita tambang. Sudah 2 tahun perjalanan unit bisnis pertama bauksit sudah kita lalui, dan kami punya cita-cita untuk menjadikan unit bisnis pertama bauksit menjadi yang terdepan dalam industri pertambangan bauksit. Dan cita-cita ini harus bisa kita capai 5 tahun ke depan di tahun 2020. Untuk itu, ada 3 fase yang harus dilalui. Yang pertama adalah restructuring and transforming di tahun 2014 dan 2015. Kemudian masuk fase berikutnya adalah operational excellence di tahun 2016 dan 2017. Kemudian menuju fase growth untuk tahun 2018 dan 2019, sehingga tahun 2020 kita bisa menjadi bauxite industry leader. Fase restructuring and transforming yang merupakan fase transformasi dari proyek menjadi unit bisnis sudah kita lalui dengan sukses. Sejak 2014 sampai 2015 diawali dari mulai membangun sistem manajemen sampai implementasi yang kemudian diuji dan diakui melalui penilaian maupun sertifikasi oleh pihak luar. Dan kita berhasil mendapatkan Proper Biru 2 kali, Safety Award, Enviro Award, dan yang terakhir kita mendapatkan sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, dan OSHA 18001. Dengan keberhasilan membangun sistem yang terintegrasi, maka unit bisnis pertambangan bauksit akan masuk pada fase berikutnya, yaitu operational excellence.
di mana pada fase ini, di tahun ini, kita fokus pada operasional penambangan yang mengedepankan efektif dan efisien, serta perbaikan yang berkelanjutan dengan tujuan utama kita meraih proper hijau di tahun 2017. Salam Antam, best! Realisasi CSR pada tahun 2015 adalah sebesar 0,94 M atau sebesar 72% dari SKD tahun 2015. Penyaluran program kemitraan sebesar Rp645 juta atau sebesar 129% dari target 2015. Bekerja sama dengan kantor pusat, dilaksanakan pelatihan lanjutan dan pilot project Sulam Khas Kalimantan Barat untuk menyongsong Indonesian Fashion Week 2016. 15 perajin terpilih menjadi pionir untuk memenuhi target produksi sebanyak 725 pieces produk sulam. Pengembangan nursery embaloh dalam bentuk produksi kompos dan penataan lokasi nursery. Pemberian beasiswa kepada 1 orang melalui BUD IPB, 2 orang di National Plus Leadership Academy Malang, 12 orang tingkat SMA, dan bantuan pendidikan sebanyak 65 orang untuk SMP dan 26 orang untuk SMA. Pembangunan jaringan listrik RT Beganjing bekerja sama dengan PT ICA, PLN Sanggau, dan Pemda Sanggau. Kekuatan tenaga kerja di UPB Bauxit per Desember 2015 sebanyak 41 orang pegawai aktif, 4 orang calon pegawai, dan 72 orang tenaga kerja outsourcing. Saya berasal dari Desa Balangsungai, Kecamatan Toba. Sebelum bekerja di Antam, saya bekerja di perusahaan tambang swasta. Setelah di Antam, saya bekerja sebagai operator preparasi pada Satuan Kerja Quality Control. Tayan, bisa! Nama saya Gusti Darmawansah. Saya berasal dari Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir. Sebelumnya saya bekerja sebagai supir ekspedisi dan sekarang saya bertugas sebagai operator ADT di Satker Mining. Tayan, bisa! Saya Budi Zabidi, asli putra daerah Tayan. Sebelum bekerja di PT Aneka Tambang, saya sebagai tukang proyek. Setelah bekerja di PT Aneka Tambang, saya diangkat sebagai seorang pengawas penting plan. Tayan, bisa! Saya Yamin, saya berasal dari Pulau Tayan. Sebelumnya saya bekerja di Skopindo. Sekarang saya bekerja sebagai operator sepel di sektor kuisi. Tayan, bisa! Apa yang sudah disampaikan untuk program CSR termasuk yang hari ini akan diresmikan distrik yang didukung oleh cabang. Saya hanya melihat ini bentuk keseriusan dari pihak perusahaan, komitmen untuk mendorong bagaimana keterlibatan perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat. Tadi juga dilaporkan bahwa juga ada melakukan untuk beasiswa. Nah, bagi saya sumber daya manusia ini yang utama harus diurus oleh kita semua. Ya, terima kasih kepada Inca maupun Antam melakukan itu. Ya, selamat pagi. Kami dari tim Investor Global Indonesia kami melakukan audit di PT Antam. Ya, kami lihat dari sisi implementasi sistem, dari komitmen sangat baik sekali, dari kebijakan yang sudah ditetapkan, kemudian objektif, target, program-program lingkungan, ketika dan itu sudah sangat baik. Implementasi di lapangan pun kita lihat sudah baik diimplementasikan dari sistem kerjanya, lingkungan dan mutu. Yang kami harapkan adalah perbaikan berkelanjutan dari organisasi supaya terus maju dan mencapai yang terbaik. Ya. Salam Antam. Kita song-song tahun 2016.